Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Kali ini seperti yang saya janjikan, saya akan share video tutorial membuat keranjang rajut estetik seperti ini. Berikut adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Untuk bahannya, di sini saya menggunakan benang rajut dari kantong plastik. Nah, untuk tutorialnya teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya. Link video saya sertakan di deskripsi. Saya gunakan warna hitam dan warna putih. Teman-teman bisa menggunakan warna lain. Lalu di sini saya kombinasikan, kebetulan ada paper yarn. Nah, di sini teman-teman bisa ganti juga dengan kantong plastik atau benang lainnya. Ini kenapa saya gunakan warna coklat, karena dia warnanya estetik. Nah, bentuknya seperti ini, walaupun dia paper, kertas, tapi cukup kuat. Oke, selanjutnya alat yang digunakan adalah hakpen atau hoe. Gunakan hakpen kesayangan Anda. Nah, di sini saya punya hakpen favorit ya. Ini kenang-kenangan dari Mak Enci, founder Merajut Indonesia, yang pertama kali mengenalkan merajut kepada saya. Lalu gunting, kemudian penanda bila ada, dan jarum pastinya. Hanya ini alat yang kita gunakan. Jangan lupa baby oil untuk merajut benang dari kantong plastik agar menjadi lebih mudah. Kita mulai. Pertama, kita akan gunakan benang berwarna hitam. Kali ini saya akan double karena kunci dari membuat keranjang agar terlihat kokoh dan juga lebih tebal adalah menggunakan benang yang besar. Kebetulan yang saya buat ini adalah benang untuk biasa membuat tas rajut, maka kali ini kita double ya guys. Diawali membuat slip knot atau simpul awal, lalu membuat 3 rantai atau 3 chain. Di rantai pertama, kita isi dengan 11 DC atau 11 double crochet. Satu lubang rantai diisi dengan 11 double crochet, lalu diberi penanda agar kita tahu bagian mana yang paling awal dibentuk. Ini adalah tahapan yang penting sebagai penentu bagus tidaknya alas keranjang yang akan kita buat. Jadi nanti bentuknya bisa melingkar dengan sempurna atau tidak, itu berawal dari sini guys. Pastikan jumlahnya ada 11, bisa juga 13, bisa juga 9. Tapi saya setelah coba 11 ini jumlah yang ideal untuk membuat keranjang yang cukup besar seperti yang saya contohkan. Untuk alas bentuk lingkaran sebenarnya bisa juga menggunakan magic ring, namun pengalaman saya dari benang kantong plastik ini paling aman dan paling mudah menggunakan teknik ini. Setelah jumlahnya 11, lalu lakukan slip stitch dengan bagian yang pertama kali kita buat. Teman-teman bisa rapikan sisa benang awal dengan mengguntingnya. Nah, kita masuk ke round yang kedua dengan membuat 2 rantai terlebih dahulu. Selanjutnya, kita mengisi semua bagian dengan 2 DC. Jadi, satu lubang kita isi dengan 2 DC atau DC increase. Karena tadi jumlah awalnya 11, maka sekarang akan terbentuk 22 rajutan double crochet. Lakukan lagi slip stitch. Nah, untuk slip
stitch ini teman-teman bebas ya menggunakan cara yang paling nyaman seperti apa. Nanti kalau teman-teman perhatikan saya ada 2 cara untuk slip stitch ya, agar sambungannya terlihat rapi. Sekarang kita masuk ke putaran ketiga. Sama ya, diawali dengan membuat 2 rantai ke atas seperti ini. Nah, di putaran ketiga ini kita selang-seling. Jadi yang pertama diisi dengan 1 DC, lalu berikutnya diisi 2 DC. Dilakukan secara berulang. Jadi diulangi sampai habis stitchnya. 1 DC, 2 DC, 1 DC, 2 DC, selang-seling. Ini untuk yang putaran ketiga. Jangan sampai salah dan jangan sampai ada yang terlewat ya guys. Karena kalau sampai kelebihan jumlahnya atau kurang, nanti bentuk lingkarannya tidak sempurna. Lakukan sampai kembali ke awal. Nah, seperti ini. Jika sudah, lakukan lagi slip stitch. Kita masuk ke putaran yang keempat. Nah, di putaran keempat, sama ya, setiap putaran diawali dengan membuat 2 rantai. Selanjutnya, bedanya adalah di sini 1 DC-nya ada 2 kali. Jadi 1 lubang diisi dengan 1, kemudian 1 DC. Selanjutnya 1 lubang DC increase, diisi 1 lubang 2 DC. Nah, ulangi sampai kembali ke awal. Jadi 1, 1, 2. 1 DC, 1 DC, 2 DC. Jadi yang 2 DC ini dalam 1 stitch ya, dalam 1 lubang itu 2 kali DC-nya. Nah, kalau yang di round 3 tadi, satunya 1 kali saja, baru 2 DC. Oke, kalau udah selesai, lanjut slip stitch. Dan kita akan mulai masuk ke round yang kelima, putaran yang kelima. Nah, hasilnya seperti ini, bisa dilihat ya teman-teman. Kita hitung sudah berapa putaran. Nah, kalau yang kelima ini sama, awalnya sama semua, yaitu diawali dengan membuat 2 rantai. Setelah 2 rantai, nah ini bedanya ya, yang kelima itu 1 kali DC-nya ada 3. 1 DC, 1 DC, 1 DC, lalu berikutnya 2 DC dalam 1 lubang. Lanjutkan sampai habis. Setelah slip stitch, kita masuk ke putaran yang keenam. Diawali dengan 2 chain, membuat 2 rantai. Nah, yang keenam ini berarti 1 kalinya ada 4. 1 kali DC-nya ada 4. Kemudian yang stitch kelima, dalam 1 lubang diisi 2 double crochet. Diulang sampai habis. 1, 1, 1, 1, lalu 2 DC, diulang sampai stitch yang terakhir. Jumlah putaran yang kita lakukan ini menentukan lebar dari alas keranjang. Kalau teman-teman ingin kecil, ya sudah. Misalnya ingin ukuran seperti ini saja, ya selesaikan ya di sampai round 6. Kalau ingin lebar lagi, tambah lagi round kesekian ya, sesuai dengan lebar yang kita inginkan.
Ini seperti yang saya maksudkan tadi ya guys. Jadi, kalau ingin mendapatkan alas keranjang yang lebar, berarti teman-teman harus membuat beberapa putaran rajutan. Nah, contoh yang pernah saya buat ini ada 11 kali. Kalau ini 6 berarti bikin sampai 11 putaran. Bebas ya teman-teman, tapi tekniknya adalah sama ya seperti tadi. Setelah slip stitch, buat 2 rantai, lalu dimulai dengan mengisi double crochet. Bedanya adalah pada 1 DC-nya, tinggal ditambahin 1. Semangat! Nah, kali ini saya membuat 9 putaran ya. Jadi ada 9 round yang saya buat, lebarnya kurang lebih sekitar 25 cm. Jadi bentuk seperti ini, bentuknya bisa melingkar dengan baik. Nah, dia cukup tebal juga karena kita double benangnya. Sebelum masuk membuat badan tas, kita akan akhiri putaran rajutan ini dengan menambah 1 round lagi, tetapi bukan double crochet, yaitu dengan single crochet. Jadi naiknya hanya membuat 1 rantai ke atas, lalu diisi dengan single crochet. Nah, jumlah single crochetnya tergantung teman-teman. Kalau saya ini tadi sudah 9 putaran, maka ini putaran yang ke-10, maka jumlah satu isian single crochetnya itu ada 8 single crochet, lalu yang ke-9 saya isi dengan double single crochet atau single crochet increase. Tujuannya agar lingkarannya benar-benar sempurna, karena nanti untuk badan tas kita menggunakan teknik back loop ya, agar dia bisa naik ke atas. Lakukan sampai terakhir. Jadi satu single crochetnya ada 8, yang ke-9 1 lubang 2 single crochet, diulangi sampai habis. Lakukan slip stitch. Nah, seperti ini. Nah, sekarang masuk pada tahap membuat badan keranjang. Yang saya maksudkan dengan back loop adalah kalau kita lihat ada 2 di situ ya. Nah, itu kita masukkan ke bagian belakang saja. Seperti ini, teman-teman perhatikan ya. Jadi tadi udah naik 2 rantai. Kali ini tidak ada penambahan. Jadi untuk badan tas itu tidak ada penambahan increase, tidak ada. Benar-benar 1 stitch ya diisi 1 DC saja. Namun pertama kali membuat badan tas, teknik yang digunakan adalah back loop. Seperti ini. Jadi kita tidak masuk ke kedua, bentuknya seperti rantai, dua-duanya tidak kita masukkan, tapi hanya bagian belakang saja. Satu sisi bagian belakang saja. Nah, dia mulai terlihat naik. Lakukan sampai di awal kita memulai. Ingat teman-teman, di sini tidak ada penambahan ya, 1 lubang isi 2 tidak ada. Jadi untuk badan tas, 1 lubang itu hanya 1 kali DC. Lakukan slip stitch, lalu buat 2 rantai, lanjutkan dengan cara mengisi 2 double crochet setiap stitchnya, namun di sini tidak pakai teknik back loop lagi. Lakukan terus sampai beberapa kali putaran sesuai dengan keinginan teman-teman untuk warna hitamnya ini mau setinggi seberapa. Semangat!
Oke, badan keranjang sudah selesai. Jadi, tentang besar kecilnya keranjang rajut ya, teman-teman bisa lihat. Kalau ingin semakin besar, alasnya diperlebar. Kalau semakin tinggi, berarti jumlah putaran di badan keranjang yang diperbanyak. Selanjutnya masuk ke tahap membuat handle atau pegangan keranjang. Kita bentuk seperti ini sehingga kita tahu bagian ujung-ujung mana yang akan kita beri handle. Ya, teman-teman bisa gunakan bantuan penanda di bagian ujung ini sebagai center, sebagai tengah-tengah dari gagang atau handle keranjangnya. Di sini saya buat jaraknya sekitar 10 cm. Nah, saya gunakan benang kantong plastik yang warna putih. Sebenarnya teman-teman bisa ya beli handle keranjang yang udah jadi. Namun saya akan berikan contoh bagaimana buat handle manual agar teman-teman tidak menunda kreativitas, artinya menggunakan bahan yang ada. Nah, caranya sekitar 4 meter benang rajut kantong plastik, lipat jadi 2 dan lipatannya masukkan ke dalam jarum. Lipat lagi menjadi 2 sehingga jarum berada di tengah sehingga terbentuk 4 helai. 4 helai benang ya. Disamakan ujung-ujungnya seperti ini. Dan mulailah kita akan buat handle-nya di badan keranjang. Oke, selamat menyimak ya teman-teman sehingga lebih konsentrasi.
Alhamdulillah sudah jadi. Teman-teman bebas ya berkreasi tentang warna, kemudian bentuk gagang tasnya, mungkin pakai motif rajutannya, bebas berkreasi. Semoga ide dari saya ini bisa menginspirasi untuk dikembangkan lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman lain siapa tahu membutuhkan informasi dari cara pembuatan keranjang dari kantong plastik ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton. See you to the next video. Bye bye. Thank you. Semoga bermanfaat.